Oke, yang pertama, bagaimana kondisi ideal atau kebalikan dari masalah wilayah kota di atas. Nah, yang pertama itu udara bersih. Nah, udara bersih ini udara yang bebas dari polusi udara dan udara yang masih asri. Dan poin yang kedua, air bersih. Nah, ini air bersih ini sumber air yang terjaga ya, yang tidak tercemar oleh limbah industri atau domestik. Biasanya air-air yang sudah tercemar tuh tercemar oleh limbah-limbah sampah, limbah-limbah organik dan anorganik dan sebagainya. Dan yang ketiga, tanah sehat. Tanah yang tidak tercemar oleh bahan kimia berbahaya seperti limbah pabrik, pestisida, atau limbah industri yang lain-lainnya dan sebagainya. Nah, yang kedua, bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya masalah wilayah tersebut dan mengapa itu terjadi? Di sini ada 3 poin. Yang pertama, aktivitas industri. Nah, ini proses produksi industri itu yang menghasilkan limbah yang mengandung bahan kimia berbahaya dan itu bisa menyebabkan polutan udara. Dan yang kedua, pembakaran fosil. Pembakaran bahan bakar fosil ini seperti batu bara, minyak bumi, dan gas-gas alam yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polutan udara. Yang ketiga, ada sampah plastik. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari lautan, sungai, dan tanah. Contohnya, kita membuang botol plastik di lautan atau di sungai. Itu sangat berbahaya sekali karena botol plastik itu sangat sulit terurai di air. Berikutnya, bagaimana dampak terhadap perkembangan? Dampak ini berawal dari adanya kerusakan pada ekosistem yang dimana pada setiap kota pastinya akan adanya pengembangan kota yang dimana mereka akan mengosongkan lahan atau pengalihan lahan untuk membangun infrastruktur atau bangunan-bangunan lainnya. Namun, di balik semua itu, apabila pengolahan limbah kurang baik, maka itu akan menimbulkan pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran ini dapat menyebabkan berbagai masalah. Contohnya, permasalahan kesehatan. Sering kita ketemui efek dari ini, kesehatan itu terancam. Masyarakat rata-rata akan mendapat gangguan pernapasan, penyakit jantung, infeksi kulit, dan dapat mengontaminasi sumber daya air yang ada di kota. Yang terakhir, bagaimana upaya atau strategi pemerintah bahkan untuk kita juga untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk pemerintah, yang pertama menerapkan kebijakan lingkungan yang ketat. Jadi harapannya pemerintah ini dapat memberikan sanksi atau hukuman kepada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Yang kedua, pemerintah mendorong penggunaan energi terbarukan. Jadi pemerintah itu mensupport untuk menggunakan energi terbarukan seperti energi matahari, air, dan lainnya. Yang ketiga itu pemerintah meningkatkan infrastruktur hijau. Jadi pemerintah tidak hanya memperhatikan ekonomi atau yang lainnya, tapi memperhatikan juga infrastruktur hijau supaya alam ini tetap terjaga. Dan untuk kita sebagai masyarakat juga, yang pertama itu kita mengurangi penggunaan bahan-bahan berbahaya atau yang tidak ramah lingkungan seperti yang paling sering nih, plastik sekali pakai. Lebih baik itu dikurangi. Yang kedua, mengoptimalkan pengolahan limbah. Karena seringkali kita lihat pengolahan limbah pabrik itu masih cukup kurang baik. Ada yang dibuang sembarangan, jadi itu dapat menyebabkan pencemaran pada tanah atau air. Yang terakhir, mengedukasi dan meningkatkan kesadaran lingkungan kita sendiri. Kita perlu sadar sebagai masyarakat, lingkungan ini adalah tempat tinggal kita. Jadi apabila lingkungan ini tercemar, kita tidak akan hidup dengan nyaman. Jadi marilah jaga lingkungan kita.